Ketidakpastian memang menakutkan, tapi stagnan di tempat yang sama juga bisa sama menakutkannya. Kalimat ini sederhana, tapi menyimpan kenyataan yang dalam. Hidup selalu menawarkan pilihan. Berdiam diri dalam kenyamanan yang kita kenal, atau melangkah ke arah yang penuh ketidakpastian. Dan jujur saja, tidak ada yang mudah dari keduanya. Manusia secara alami takut pada hal yang tak bisa diprediksi. Otak kita dirancang untuk mencari pola, mencari kepastian, mencari jawaban yang jelas. Itulah sebabnya ketika kita harus menghadapi sesuatu yang baru, entah itu pekerjaan baru, habengan baru, atau sekadar mencoba kebiasaan baru, rasa takut muncul begitu kuat. Kita bertanya-tanya, apakah aku sanggup? Bagaimana jika gagal? Bagaimana jika ternyata tidak sesuai harapan? Ketakutan ini sebenarnya bukan tanda kelemahan. Justru ini reaksi alami, sebuah mekanisme perlindungan diri. Tubuh kita ingin memastikan bahwa kita tetap aman, tetap hidup, tetap berada di wilayah yang familiar. Namun, yang sering terlupakan adalah terlalu lama berdiam di wilayah aman justru bisa membuat kita kehilangan kesempatan untuk bertumbuh. Bayangkan seseorang yang sudah lama ingin memulai usaha kecil. Ia punya ide, punya semangat, bahkan punya modal. Tapi setiap kali akan memulai, pikirannya dihantui oleh ketidakpastian. Bagaimana kalau tidak laku? Bagaimana kalau rugi? Bagaimana kalau orang lain menertawakan? Akhirnya, tahun demi tahun berlalu, idenya hanya tersimpan di kepala. Sementara itu, orang lain dengan ide yang mirip, yang berani mencoba, berhasil membangun sesuatu. Ketidakpastian memang menakutkan. Ia membuat kita merasa seolah-olah sedang berjalan di jalan berkabut, tidak bisa melihat jelas ke depan. Tapi kalau kita pikir ulang, bukankah hidup sendiri pada dasarnya penuh ketidakpastian? Tidak ada yang bisa menjamin apa yang akan terjadi besok. Tidak ada yang bisa memastikan apakah pilihan kita hari ini akan benar atau salah. Justru disitulah letak rahasianya. Kita tidak harus tahu semuanya. Kita hanya perlu berani melangkah satu langkah demi satu langkah. Ketidakpastian akan selalu ada, tapi keberanian kitalah yang akan menentukan seberapa jauh kita bisa berjalan. Ketika mendengar kata zona nyaman, banyak orang membayangkan tempat yang tenang, damai, dan aman. Dan memang benar, zona nyaman adalah ruang di mana kita merasa terkendali, terbiasa, dan tidak perlu repot menghadapi risiko. Namun, apa jadinya jika kita terlalu lama tinggal di sana? Bukankah sesuatu yang terlalu lama diam justru akhirnya membusuk? Zona nyaman seringkali menjadi jebakan tak terlihat. Kita merasa baik-baik saja karena tidak ada gejolak. Kita merasa hidup berjalan normal, padahal sebenarnya kita hanya berputar-putar di tempat yang sama, seperti air yang tidak mengalir. Lama-kelamaan, ia menjadi keruh. Begitu pula manusia tanpa tantangan, tanpa perubahan, tanpa keberanian keluar dari zona nyaman hidup. Kita bisa kehilangan arah. Bahaya terbesar dari zona nyaman bukanlah kenyamanan itu sendiri, melainkan stagnasi. Saat kita berhenti bertumbuh, kita sebenarnya mulai mundur. Dunia terus bergerak, orang-orang di sekitar kita terus melangkah, dan jika kita memilih diam, perlahan kita akan tertinggal. Contoh sederhana bisa kita lihat di dunia kerja. Ada orang yang sudah bertahan-tahan berada di posisi yang sama. Ia sebenarnya ingin mencoba hal baru, tapi selalu menunda karena takut gagal. Akhirnya, ketika perusahaan berubah, ketika teknologi berkembang, ia merasa kewalahan karena tidak terbiasa beradaptasi. Apa yang dulu terasa aman, tiba-tiba berubah menjadi jebakan. Hal yang sama juga bisa terjadi dalam hubungan. Ada pasangan yang sebenarnya sudah lama tidak bahagia, tapi tetap bertahan hanya karena takut menghadapi ketidakpastian jika berpisah. Mereka memilih stagnasi, meski jauh di dalam hati mereka tahu tidak ada kebahagiaan di sana. Zona nyaman itu ternyata hanya topeng, menutupi rasa sakit yang perlahan menggerogoti jiwa. Staying the same memang terasa lebih aman di awal, tapi diam bukan berarti bebas dari risiko. Justru risiko terbesar adalah kehilangan kesempatan. Kesempatan untuk mencoba sesuatu yang mungkin bisa membawa kita lebih dekat pada kebahagiaan. Kesempatan untuk menemukan versi terbaik dari diri kita. Kesempatan untuk melihat dunia dari perspektif yang baru. Baik, jika seorang ulat memilih untuk tetap diam di dalam kepompongnya karena takut keluar, ia mungkin merasa hangat, terlindungi, dan aman. Tapi jika ia tidak pernah keluar, ia tidak akan pernah tahu bahwa ia bisa terbang. Zona nyaman itu bisa menjadi tempat perlindungan sementara, tetapi bukan tempat untuk hidup selamanya. Maka pertanyaannya sederhana, apakah kita benar-benar aman ketika kita memilih untuk tidak berubah? Atau sebenarnya kita sedang mengorbankan masa depan demi kenyamanan semu?
Ketika kita sadar bahwa zona nyaman bisa menjebak, muncul pertanyaan berikutnya. Bagaimana caranya berani melangkah keluar? Bagaimana menghadapi ketidakpastian tanpa lumpuh oleh rasa takut? Penting untuk diingat bahwa keberanian bukan berarti tidak merasa takut. Keberanian justru lahir ketika kita tetap bergerak meski ketakutan itu ada. Tidak ada orang yang benar-benar bebas dari rasa cemas saat memulai sesuatu yang baru. Para pengusaha sukses, seniman besar, bahkan ilmuwan terkenal semuanya pernah berdiri di hadapan pintu ketidakpastian. Bedanya, mereka memilih untuk melangkah, bukan mundur. Ambil contoh seseorang yang memutuskan berhenti dari pekerjaan tetap demi mengejar mimpi, membangun usaha sendiri. Dari luar, langkah itu mungkin terlihat gila. Namun tanpa keberanian itu, ia tidak akan pernah tahu sejauh mana potensi dirinya. Banyak kisah sukses berawal dari keputusan nekat yang penuh ketidakpastian, tapi dibarengi dengan tekad dan kerja keras. Keberanian juga bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba dalam skala besar. Ia bisa dilatih lewat langkah-langkah kecil, seperti membiasakan diri mencoba hal baru, berbicara dengan orang asing, belajar keterampilan yang belum pernah dicoba, atau mengambil proyek kecil di luar rutinitas. Setiap langkah kecil yang berhasil akan menambah keyakinan bahwa kita mampu menghadapi yang lebih besar. Selain itu, kita perlu mengubah cara pandang terhadap kegagalan. Banyak orang tidak berani melangkah karena takut gagal. Padahal, kegagalan bukan akhir, melainkan bagian dari proses. Setiap kegagalan membawa pelajaran, membuka jalan baru, dan membentuk ketangguhan mental. Orang yang tidak pernah gagal biasanya adalah orang yang tidak pernah mencoba. Keberanian untuk melangkah juga sering kali muncul dari tujuan yang lebih besar daripada rasa takut. Jika kita punya alasan yang kuat seperti ingin membahagiakan keluarga, ingin memberikan dampak positif, atau ingin hidup lebih bermakna, maka rasa takut akan terasa lebih kecil dibandingkan tujuan itu. Seperti seorang ibu yang berani menanggung sakit demi melahirkan anak. Rasa sakit tidak lagi jadi halangan karena ada tujuan mulia di baliknya. Dan pada akhirnya, keberanian bukan soal hasil akhir. Keberanian adalah tentang proses, tentang memilih berjalan meski jalannya berkabut, tentang percaya bahwa satu langkah kecil akan membawa kita lebih dekat ke terang. Hidup memang tidak pernah pasti, tapi justru di sanalah keindahannya. Jika semua sudah pasti, kita tidak akan pernah belajar, tidak akan pernah berkembang, dan tidak akan pernah menemukan kejutan yang bisa mengubah hidup kita. Jadi, keberanian bukan tentang menghilangkan rasa takut, melainkan tentang mengajarkan diri kita untuk tetap bergerak meski takut itu ada. Hidup ini pada dasarnya adalah serangkaian pilihan. Setiap hari, kita dihadapkan pada persimpangan, tetap di jalan yang sama, atau mencoba jalur baru yang belum kita kenal. Ketidakpastian memang menakutkan, tapi bertahan di tempat yang sama juga menyimpan bahaya tersendiri. Jika kita jujur pada diri sendiri, ketakutan terbesar kita seringkali bukanlah pada kegagalan, melainkan pada penyesalan. Penyesalan karena tidak pernah mencoba. Penyesalan karena membiarkan kesempatan lewat begitu saja. Penyesalan karena kita tahu, jauh di lubuk hati, kita bisa lebih daripada ini, tapi kita memilih diam. Ingatlah bahwa rasa takut tidak pernah benar-benar hilang. Bahkan, orang paling berani pun masih merasakannya. Bedanya, mereka tidak membiarkan rasa takut itu memegang kendali. Mereka tahu bahwa di balik ketidakpastian, ada peluang yang tidak pernah muncul di jalan yang aman. Bayangkan, 10 tahun ke depan, apakah kamu ingin melihat kembali hidupmu dan berkata, untung aku berani mencoba? Atau justru menatap masa lalu dengan penyesalan? Seandainya dulu aku punya keberanian, hidup terlalu singkat untuk hanya berjalan di tempat. Dan jangan salah, keberanian tidak selalu berarti melakukan sesuatu yang besar. Kadang, keberanian itu sesederhana berkata jujur pada diri sendiri, memutuskan untuk berhenti dari sesuatu yang tidak sehat, atau melangkah keluar dari rutinitas yang mengekang. Langkah kecil yang konsisten bisa membawa perubahan besar seiring waktu. Hidup akan selalu penuh ketidakpastian, tapi justru ketidakpastian itulah yang membuat hidup bermakna. Tanpa ketidakpastian, tidak akan ada harapan. Tanpa ketidakpastian, tidak akan ada kejutan indah. Tanpa ketidakpastian, tidak akan ada kesempatan untuk bertumbuh. Maka, jangan biarkan rasa takut mengurungmu dalam diam. Jangan biarkan zona nyaman mencuri masa depanmu. Ingatlah, uncertainty is scary, but so is staying the same. Pilihlah keberanian, meski hanya satu langkah kecil, karena langkah kecil hari ini bisa menjadi awal dari perjalanan besar yang mengubah hidupmu. Dan sebelum kita akhiri
Kalau kamu merasa narasi ini menyentuh, jangan lupa dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Dengan begitu, kamu bisa terus mendapatkan inspirasi dan cerita yang mungkin membantu langkahmu menghadapi ketidakpastian. Kita berjalan bersama, saling menguatkan, dan membuktikan bahwa keberanian selalu lebih kuat daripada rasa takut.